Pasca banjir menerjang di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat, sejumlah kepala daerah yang dikomandoi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan rapat koordinasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 4 kepala daerah di Jawa Barat, yaitu Bupati Bogor Rudi Susmanto, Wali Kota Bekasi Triadianto Cahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara-Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri. 4 kepala daerah tersebut sepakat patungan atau iuran untuk menangani persoalan banjir di 4 wilayah tersebut. Dan kemudian berhasil terkumpul uang yang mencapai 500 miliar rupiah. Untuk apakah uang tersebut? Apakah akan ada pembenahan normalisasi sungai untuk mengembalikan fungsi lahan atau program prioritas mana yang terlebih dahulu didahulukan? Bahwa ada problem di muara Sungai Cikeas, yaitu pertemuan antara Sungai Cikeas, Cilengsi, kemudian Bekasi ya, Kali Bekasi. Nah, kemudian nanti kita berembuk bersama-sama, masing-masing kabupaten dan kota menyiapkan 100 miliar melalui dana alokasi di daerahnya, provinsi menyiapkan 200 miliar, totalnya ada 500 yang akan kita siapkan. Dan actionnya mulai hari Senin kita sudah menurunkan alat untuk melakukan pengerukan di muara Kali Bekasi, Kali Cilengsi, kemudian Kali Cikeas muaranya. Kemudian dilakukan pengerukan dan pelebaran sehingga airnya tidak langsung lari ke sini, tapi tertampung di situ. Ya, pemirsa, usai menggelar pertemuan 4 kepala daerah di wilayah Jawa Barat ini bersepakat untuk berkolaborasi dengan cara patungan ataupun iuran untuk menangani permasalahan masalah banjir yang ada di wilayah 4 wilayah tersebut. Dan dari kesepakatan antara pertemuan 4 kepala daerah tersebut menyepakati untuk bisa mengumpulkan dana patungan mencapai angka 500 miliar rupiah. Untuk apa dana tersebut dan program apa yang akan digunakan atau diprioritaskan untuk bisa mengatasi banjir yang ada di wilayah Jawa Barat. Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan sapa satu persatu. Sudah hadir 2 narasumber di studio TV One. Saya perkenalkan satu persatu pemirsa. Ada Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah P4W IPB, ada Prof. Baba Barus. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Sehat. Sehat dan semangat tentunya Prof. Semangat. Oke, di sebelah Prof. Baba Barus ini juga sudah hadir aktivis lingkungan, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cilengsi Cikeas KP2C. Ada Mas Puarman. Selamat malam Mas. Siap. Sehat malam. Mas Purwarman. Salam tangguh. Oke, kita juga sudah tersambung pemirsa melalui sambungan Zoom bersama dengan Wali Kota Bekasi. Ada Bapak Triadianto Cahyono. Selamat malam Pak Wali Kota. Selamat malam Mbak Erna, kemudian juga Mas Parman ya. Siap, Pak Wali. Ini Hopeng Siaho ya yang selalu berjibaku dan ini sejarah lama dengan beliau ya. Dan juga Pak Kepala Pusat Penelitian ITB ya. Kemarin sudah diinisiasi Pak Gubernur bahwa nanti akan kita membuat satu revisi terkait dengan tata ruang yang ada di Jawa Barat, dan kita rencananya juga akan menggunakan lembaga penelitian ITB sehingga semua dalam satu kajian ya, tidak lagi satu daerah per daerah menunjuk konsultan, tetapi nanti semuanya diserahkan oleh pengkajian dari ITB. Jadi saya kira apa yang menjadi inisiasi Pak Gubernur luar biasa ya, kolaborasi, berintegritas, dan yang lebih penting adalah komitmen untuk menjalankan apa yang kemudian sudah menjadi kesepakatan bersama. Oke, kesepakatan bersama ini juga yang sudah disepakati dalam pertemuan kemarin Pak Wali Kota. Pertemuan kemarin itu sebetulnya membahas untuk apa? Apakah juga membahas mengenai solusi penanganan masalah banjir yang ada di 4 wilayah tersebut? Dan katanya sudah sepakat dengan sejumlah angka dana sampai 500 miliar ya Pak untuk menyelesaikan masalah banjir yang ada di 4 wilayah tersebut. Ya, jadi kan memang kalau kita lihat dari struktur ya dari Kali Bekasi ini kan memang berasal dari Kali Cilengsi dan juga anak Sungai Cikeas, di mana hulunya itu berada di Kabupaten Bogor. Ya. Nah, kemudian dia masuk ke Kota Bekasi dan sedikit Kota Depok, ya. Kemudian nanti turun ke bawahnya di Kabupaten Bekasi sampai ke Laut CBL sana. Ya. Nah,
Secara struktur memang kan ketinggian ya Kota Bekasi dengan lautnya itu di ujungnya perbatasan itu kurang dari 2 meter. Ya, jadi oleh karena itu perlu ada satu penanganan secara komprehensif yang harus kita lakukan. Nah, BWCC dari Kementerian PU ya dari sumber daya air tentu juga sudah berbuat ya membangun menyiapkan anggaran hampir 4,7 triliun dari 33 kilometer. Itu ternyata kan baru realisasi sekitar kurang lebih 7-8 kilo. Ya. Jadi memang masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Tetapi di luar itu kita juga melihat bahwa tanggul yang kemudian hari ini dikerjakan oleh BWCC itu ternyata tidak berbanding lurus dengan datangnya air. Ya, apalagi Pak Arman pasti punya datanya. Ya. Sampai di pukul 4 lebih itu ketinggian air sudah 800 lebih. Sudah nggak bisa terdeteksi lagi tuh berapa ketinggian air berikutnya. Karena dari jam per jam, sejak jam 10 itu sudah mulai terlihat tuh adanya peningkatan. Ya, setiap setengah jam bertambah. Kemudian pada saat pukul 4 lebih itu kita hanya mendapatkan laporan lebih dari 800 cm, jadi 8 meter. Nah, kapasitas kemampuan Kali Bekasi itu hanya kurang lebih 600-an. Ya, jadi pasti akan melimpas dari tanggul yang ada. Hal ini tentu tadi pengaruhnya dimulai dari curah hujan. Ya, curah hujan pada tahun 2020 itu kemampuan maksimal Kali Bekasi hanya sekitar 660 ml per detik. Tapi kemarin yang datang adalah 1.100 ml per detik. Jadi artinya memang 2 kali lipat. Jadi kalau berdasarkan hitungan Ki hujan tahunan, ini masuk kepada Ki 25 tahunan. Nah, ini juga karena kemampuan ya yang ada di hulu untuk menjadikan sebagai daerah resapan itu akan hari ini kan sudah berubah fungsi. Ya, kita tahu misalnya hari ini puncak sudah overload misalnya. Nah, oleh karena itu langkah yang dilakukan adalah kita juga akan melakukan normalisasi. Nah, kemudian juga ingin membuat embung, membuat yang namanya tampungan air. Nah, di dekat Bendung Koja, perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor itu ada yang namanya Bendung Koja. Nah, Kota Bekasi sudah membangun hampir sekitar 3,5 hektar embung. Nah, tetapi ada tanah yang ada di Kabupaten Bekasi kurang lebih antara 5 sampai 6 hektar. Nah, itulah yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Jadi satu membuat embung, 2 yang kemudian kita akan lakukan normalisasi mulai dari hulunya Kali Cikeas. Jadi kita coba Kali Cikeas, kita tahan, kemudian kita tampung, sehingga nanti Kali Bekasi hanya menampung sementara adalah untuk Kali Cilengsi. Saya kira itu anggaran yang akan kita gunakan. Oke, Pak Puarman mungkin bisa langsung ditanggapi. Kalau berdasarkan poin-poin disampaikan oleh Pak Wali Kota, ini tanggul tidak berbanding lurus dengan datangnya air, termasuk juga dengan kapasitas Kali Bekasi yang juga terbatas. Silakan. Ya, betul. Jadi Kali Bekasi itu ya, hulunya itu hasil pertemuan Sungai Cilengsi sama Sungai Cikeas. Kalau di masyarakat kenalnya dengan P2C itu, pertemuan Cilengsi Cikeas. Nah, kapasitas tanggul itu hanya mampu untuk 620 ya. Tinggi TMA di situ. Kalau kemarin, mungkin kalau Pak Wali Kota bilang tadi 800, betul. Ya. Nah, setelah kejadian banjir, kami baru tahu. Sambil kita melihat gambar yang sudah kita tampilkan di layar, ini juga sudah sesuai ya Pak Puarman ya. Setelah kejadian banjir, kami baru tahu ternyata angkanya adalah 845 dari bekas-bekas banjir yang sudah ada. Itu di pertemuan Sungai Cilengsi dengan Sungai Cikeas. Nah, jadi ini kan sudah berlangsung sangat lama. Berapa Pak Puarman? 840. 840 ya. Pak Wali Kota. Nah, ini sudah berlangsung sangat lama. Jadi saya setuju nih, saya sangat senang nih. Hari ini atau kemarin hari Jumat ya, Pak Wali Kota, Pak Bupati Bogor, kemudian Pak Gubernur ya, sudah ketemu fokus untuk masalah banjir. Ya. Nah, cuman kami mengusulkan nih Pak Tri nih, Pak Wali ya. Kita sudah punya sebetulnya ada 6 usulan, Mbak, untuk masalah banjir ini. Apa aja itu? Ya. Yang pertama adalah perlu dilakukan percepatan normalisasi Sungai Cilengsi maupun Sungai Cikeas. Ya. Jadi Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas yang kita lihat sekarang itu sudah terjadi pendangkalan ya. Terakhir dikeruk Sungai Cilengsi tahun 1971. Kemudian tidak hanya dangkal, sudah terjadi juga penyempitan. Nah, kemudian di situ juga banyak-banyak perumahan yang ada tanggul-tanggulnya. Kondisi tanggul-tanggulnya itu sudah sangat rapuh ya. Bahkan mohon maaf Mbak, kalau punya anak 10 tahun bercanda di pinggir sungai, di pinggir tanggul, ya mungkin rubuh lah tanggulnya itu ya. Saking tidak kokohnya tanggul yang ada sekarang. Nah, kita mengusulkan atau kita berharap ini harus secepatnya dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Tolong dilakukan percepatan
normalisasi Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Itu poin pertama. Nah, untuk normalisasi ini Mbak, setelah banjir 2020 dulu, sudah ada kesepakatan aksi sebetulnya dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada saat itu disepakati untuk normalisasi, biayanya adalah dari Kementerian PUPR pusat, kemudian penyiapan lahan atau pembebasan lahan tanggung jawab Pemda masing-masing. Kalau di Bekasi tanggung jawab Pemkot Bekasi, kalau di Kabupaten Bogor tanggung jawabnya adalah pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, khusus normalisasi Sungai Cilengsi dan Cikeas, itu pemerintah membutuhkan dana adalah 360 miliar. 360 miliar ya. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, kami berharap, saya mewakili ratusan puluhan ribu Mbak korban banjir ya. Kami berharap tolong pemerintah Kabupaten Bogor serius untuk yang 360 miliar ini. Dari manapun sumbernya gitu ya. Karena itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah Kabupaten Bogor. Itu baru satu. Yang kedua nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena kita mau dengar begitu ya respon ataupun analisa dari Prof. Baba melihat apa upaya ataupun langkah yang dilakukan oleh 4 kepala daerah dari wilayah Jawa Barat untuk bisa mengatasi masalah banjir. Apakah menurut Anda ini sudah langkah yang tepat? Ya, kalau melihat landscape kejadian banjir yang muncul di daerah rendah. Prof, mohon izin boleh sedikit lebih keras lagi? Untuk menjawab apakah yang sekarang dilakukan ini sudah benar, kita perlu melihat dari mana datangnya banjir. Tentu memahami landscape secara utuh menjadi penting. Jadi landscape mulai dari puncak atau wilayah yang atas, kemudian tengah, bawah, sebenarnya karakter kemampuan menyimpan air beda-beda. Kemampuan menyimpan air terendah sebenarnya di daerah bawah. Jadi Bekasi punya kemampuan menyimpan air paling rendah sebenarnya. Jadi kalau tadi di situ idenya adalah membuat memperbesar kapasitas sungai, kapasitasnya sebenarnya ada gitu. Jadi kalau itu saat ini sekarang sedikit atau kecil kapasitasnya dikeruk, memang kapasitasnya menjadi ke awal. Tapi itu akan cepat juga mengurangi kapasitasnya jika dari atas muncul sedimentasi maupun sampah. Jadi umur kapasitas termasuk pendek, sehingga sebenarnya pembenahannya harus bareng. Jadi dalam jangka pendek memang saluran tadi itu harus segera diperbesar kembali ke keadaan semula atau kalau memungkinkan diperbesar supaya air bisa meluncur lebih cepat. Kedua, tentu meningkatkan penyimpanan air di daerah atasnya. Di daerah atasnya bisa di tengah, bisa di atas. Kalau di tengah sebenarnya konsepnya membuat daerah-daerah embung-embung. Kalau di daerah atas tentu isu-isu perbaikan-perbaikan lahan, mungkin merubah kembali tata ruang dan sebagainya, atau pemanfaatannya. Jadi yang menjadi kunci adalah 3 posisi ini harus kita pahami. 3 posisi ini tentunya harus bisa kita pahami, begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Puarman untuk bisa melakukan percepatan normalisasi sungai. Tapi mungkin bisa direspon nanti ya Pak Wali Kota usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Wali Kota, Pak Tri. Ini apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi, termasuk juga diantaranya adalah percepatan untuk melakukan normalisasi, baik itu di Sungai Cikeas dan juga Sungai Cilengsi. Ini sebagai hal yang nampaknya ingin didorong begitu oleh Pak Puarman dan juga mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan oleh pemerintah termasuk juga Pak Wali Kota. Apakah ini juga akan menjadi hal yang menjadi perhatian begitu dari pemerintah setempat yang kemudian kemarin ini juga sudah berkolaborasi bersama, Pak Wali Kota? Ya, jadi kan berdasarkan rapat dengan Pak Menko PMK dan juga Pak Menko Kim Praswil, salah satu item yang penting adalah itu tadi. Yang pertama adalah pengendalian dari yang ada di hulu. Termasuk mendorong adalah membuat embung seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Ya, jadi bahwa memang di atas ditangkap, kemudian hari ini kita punya tanggung jawab bareng menangkap yang di tengah, setelah itu kita juga tetap bergerak untuk melakukan normalisasi. Jadi kalau disampaikan Pak Gubernur itu kan ada yang namanya tobat ekologi gitu ya, jadi karena
ini kan persoalan yang kemudian datang pada masa-masa yang lalu. Nah, makanya ini menjadi momentum lembaran baru. Tentu itu tadi pegangannya pada saat pihak pengembang ingin melakukan investasi, tentu dimulai dari RT/RW. Nah, RT/RW sudah ditetapkan dengan Kepres. Oleh karena itu mari kita lakukan evaluasi secara bersama-sama. Ya, jadi nanti polanya itu tadi evaluasi bersama-sama dilakukan oleh satu konsultan dan kita percaya hari ini mungkin ITB. Sehingga seluruh kota dan kemudian akan terlihat ya bagaimana nanti kalau toh ada satu perubahan konsinyasi terkait dari satu kegiatan keekonomian terkait dengan kegiatan pembangunan, tentu ada nilai kompensasi yang harus kemudian dipenuhi oleh pihak pengembang. Nah, oleh karena itu kami yang bisa kami lakukan adalah itu tadi melakukan apa yang bisa kita kerjakan oleh masing-masing daerah, tetapi dalam satu koridor perencanaan yang sama. Ya, walaupun posisinya ada di Kabupaten Bogor, karena ini menjadi kepentingan bersama, yuk kita bareng-bareng gotong royong. Makanya uang itu dikumpulkan, tetapi on call-nya tetap di masing-masing daerah yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat melaksanakan kegiatannya. Nah, oleh karena itu saya kira mudah-mudahan pola-pola yang seperti ini yang bisa kita wujudkan bersama. Oke, tapi Pak Wali Kota dengan uang yang dikumpulkan 500 miliar rupiah tersebut untuk melakukan langkah yang akan dilakukan ini pengerukan begitu hari Senin besok, apakah cukup Pak Wali Kota? Ya tentu tidak cukup ya. Tadi Pak Muharman aja satu daerah malah harus punya harusnya kabupaten menyiapkan anggaran hampir 360 miliar misalnya. Ya tetapi insya Allah kita berbuat secara optimal dulu ya dengan menyiapkan di antara kita semua. Ya karena kalau dihitung sampai mulai dari atas sampai ke bawah tentu lebih dari itu ya karena memang untuk membangun dan merestorasi Kali Bekasi ini 4,7 triliun saja kurang karena di sana masih di luar beban untuk melakukan pembebasan lahan misalnya. Ya karena di beberapa tempat di Kota Bekasi juga ada yang kemudian memang belum bisa tereksekusi terkait dengan pembangunan tanggul karena proses dari pembebasan lahan yang ada. Karena 5 tahun yang lalu pemerintah provinsi menyanggupi ya untuk membuat pembebasan lahan. Itu yang pertama. Yang kedua ada persoalan administrasi terkait dengan alat hak pemilikan misalnya sertifikat. Karena ternyata walaupun berada di garis sepadan sungai, ini beberapa wilayah juga sudah ada sertifikasinya. Dan kemudian juga ada beberapa bidang tanah yang diakui sudah melalui proses misalnya pembebasan oleh PJT pada waktu beberapa tahun lampau misalnya. Nah ini kan persoalan-persoalan ini yang memang kemudian masih harus kita urut ya dan kita kerjasamakan bersama-sama. Jadi oleh karena itu nanti hari Selasa juga akan ada pertemuan kepala daerah seluruh Jawa Barat dipimpin oleh Pak Gubernur bersama Pak Menteri ATR BPN. Nah, saya kira nanti akan ada langkah-langkah yang lebih konkret, lebih jelas peran dari masing-masing wilayah daerah yang ada. Pak Muharman. Siap. Bagus, yang disampaikan Pak Tri betul. Jadi memang normalisasi sudah sangat dibutuhkan sekarang ya. Nah, itu masih keusulan kami kedua, Mbak. Ya. Jadi aspirasi yang kita bawa yang aspirasi yang kami bawa dari masyarakat adalah yang kedua adalah lanjutkan normalisasi Kali Bekasi. Seperti disampaikan Pak Wali tadi ya. Itu sudah dimulai kalau nggak salah ada 7 paket Pak Wali ya. 7 paket, baru sekarang baru paket 1 jalan ya, masih ada 6 paket lagi. Nah, yang ketiga, kita juga pengen ya, di bendung, di Kali Bekasi itu ada bendung ya. Ada bendung. Bendung itu adalah untuk salah satunya bahan baku air minum. Seperti kita tahu, prioritas penggunaan air itu adalah nomor 1 kan untuk kebutuhan sehari-hari air minum ya. Jadi kita menghargai itu, kita harus menjamin kebutuhan air minum terpenuhi ya. Nah, tapi di sisi lain, aspek-aspek kebencanaannya juga dipertimbangkan. Nah, jadi kami mengusulkan mungkin perlu dilakukan revisi atau perubahan pola operasi di Bendung Bekasi tersebut supaya kepentingan air minum terjaga, tapi aspek kebencanaannya juga terpenuhi. Oke. Itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah ini Mbak, kita minta ya kalau bisa ya, bukan kalau bisa, ke depannya ya, konsisten menerapkan konsep zero delta Q. Oke, zero delta Q. Ya, jadi zero delta Q itu adalah setiap bangunan, ya bangunan baru ya, tidak boleh menambah debit air ke saluran maupun ke sungai. Itu sudah ada PP-nya ya, peraturan pemerintahnya. Saya lupa nomor berapa ya. Nah, waktu World Water Forum di Bali kemarin,
itu menjadi isu utama dan kesepakatan bersama, dan itu menjadi usulan Indonesia. Ya. Nah, kalau itu menjadi usulan kita, harusnya kita lebih aktif menjalankan aturan tersebut. Nah, itu yang selanjutnya usulan kita ya. Jadi konsisten menerapkan konsep zero delta Q. Artinya sejauh ini belum konsisten begitu diterapkan? Belum ada. Belum ada. Bukan mungkin belum ada. Nggak seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur nggak ada solusinya. Apa namanya kan? Mereka bikin polder penebus dosa. Apa itu polder penebus dosa? Udah terlanjur nih, bikin perumahan, bikin bangunan, airnya menambah debit sungai gitu kan. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Bikin polder-polder di tempat mereka. Ya, semacam ya bisa dinamakan embung atau polder atau kolam retensi ya. Seperti yang Pak Wali sampaikan tadi kan. Jadi di tengah sama di atas itu harus diperbanyak memang polder-polder atau kolam-kolam retensi seperti itu. Itu lebih kurang, Mbak. Nah, Oke, itu terakhir. Nah, ini kan butuh proses nih. Ya. Ini butuh proses ya, dan butuh waktu yang sangat panjang. Nah, selama proses ini sedang berlangsung ya, jika ada potensi cuaca ekstrim, mohon pemerintah lakukan juga modifikasi cuaca. Sudah dilakukan kan sejauh ini kan? Ya. Cuman saya nggak tahu yang tanggal 3 Maret apakah 3 Maret kemarin apakah dilakukan apa enggak ya, kok bisa selebat itu ya. Itu aja sih. Kalau dari tanggal 4 Desember kami mengikuti. 4 Desember setelah BMKG memberikan peringatan dini akan ada potensi cuaca ekstrim, pemerintah sudah melakukan modifikasi cuaca. Gencar tuh. Desember, Januari melakukan ya. Tapi yang untuk tanggal 2 kemarin saya nggak taau. Itu datanya mungkin BMKG yang punya. Oke, mungkin langsung bisa direspon oleh Pak Wali Kota. Pak, ini ada banyak rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Puarman untuk kemudian mudah-mudahan ini bisa segera diterapkan dan juga dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapanya nih yang menarik ingin kita bahas. Salah satunya soal pola operasi Bendung Bekasi dan juga konsep Zero Delta Q yang kemarin di World Water Forum di Bali ini sudah disepakati untuk bisa diterapkan ke depannya. Ya, jadi memang kalau Bendung Bekasi ini masih menjadi debatable. Saya kira saya tidak dalam posisi untuk kemudian menjelaskan karena memang hari ini masih menjadi kewenangan dari Kementerian PUPR dan juga Dirjen Sumber Daya Air. Ya, hanya memang catatannya adalah tentu ada upaya untuk optimalisasi daripada kinerjanya. Minimal bahwa bendung itu pada saat kondisi yang emergensi itu memang bekerja secara sempurna. Karena pada saat kejadian memang salah satunya adalah ada fungsi bendung, dari 3 bendung itu 3 pintu ada 1 yang tidak bekerja secara maksimal. Ya, jadi saya tahu persis ya bagaimana hari itu terkendala, ya baru sore harinya baru dilakukan perbaikan. Padahal posisinya adalah kejadian pada malam hari. Jadi malam hari terjadi, kita udah tahu rusak, kemudian pagi kita laporkan, ya memang sore hari sudah bisa operasional secara penuh. Tapi ini menjadi salah satu poin saya kira itu, bagaimana semua ya peralatan yang ada itu memang dalam kondisi yang baik dan siap untuk dalam kondisi yang emergensi sekecil apapun. Nah, terkait dengan itu memang menarik ya bahwa bagaimana pola-pola itu sebetulnya sudah terus kita lakukan. Kalau di Bekasi ada perumahan besar Sumarekon itu mereka sudah membuat danau ya, jadi danau-danau itu dipergunakan, dipakai, dan kemudian setelah itu pada saat jam opiknya kali dalam kondisi yang rendah, ya tentu ini dilakukan pemompaan dan kemudian baru mengisi kali-kali yang ada. Kemarin kita juga sudah kerjakan juga misalnya di Blue Mall Plaza, ya kita paksakan mereka untuk membangun misalnya polder seluas 1 hektar misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu adalah memang upaya-upaya yang terus kita lakukan. Tetapi upaya yang paling sistemik itu tadi, ya bagaimana kita mencegah, ya mengurangi ya debit air yang hadir, ya yang paling utama memang hari ini yang memungkinkan dilakukannya rekayasa cuaca, ya dan saya kira apa yang dilakukan BNPB ya sejak tanggal 4 sampai tanggal kemarin tanggal 9 itu saya kira berhasil. Tapi begitu tanggal 9 sore hujan lagi tuh agak deras. Saya sempat telepon ke Pak Kepala BNPB, Pak gimana nih kok sudah mulai hujan deras? Dia bilang ya nggak apa-apa, kita pantau terus karena ketinggian air cuma belum ada kenaikan secara signifikan. Nah, jadi saya kira hari ini mulai besok itu sudah disampaikan nih warning oleh BMKG. Tapi mudah-mudahan Kepala BNPB tentu sudah punya trik-trik khusus ya di dalam rangka untuk menangkap air. Dan saya juga kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur, Provinsi juga sudah menyiapkan anggaran
anggaran pendampingan untuk membantu BNPB terkait dengan antisipasi 10 hari ke depan. Oke, baik. Untuk mungkin nanti bisa diberikan analisa dari Prof, tapi nanti ya usai jeda, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, saya mau mengajak Anda pemirsa untuk menuju ke Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat, karena sudah ada rekan kami Eko Hadi yang sudah siap mengabarkan langsung dari lokasi. Eko Hadi, bisa Anda jelaskan saat ini status dari Bendung Katulampa seperti apa? Ya, Vena dan pemirsa TV One, selamat malam. Untuk hari Minggu malam ini, status Bendung Katulampa berada di status normal atau dengan tinggi muka air sekitar 40 cm. Hal ini disebabkan karena menurunnya intensitas hujan di wilayah Bogor dan kawasan Puncak. Dan di belakang saya, pemirsa, kondisi terkini untuk bendung tinggi muka air Bendung Katulampa yang berada di status normal atau 40 cm. Memang wilayah Bogor tadi siang hingga sore tadi sempat diguyur hujan cukup deras sekali, dan wilayah Puncak pun diguyur hujan, namun intensitasnya tidak terlalu tinggi seperti hari-hari sebelumnya. Dan di wilayah Bogor sendiri memang cukup deras, namun tidak mempengaruhi tinggi muka air di Bendung Katulampa. Dan saat ini pada minggu malam kondisi status normal 40 cm. Namun pihak Bendung Katulampa sendiri tetap mengimbau bagi warga, terutama yang berada di bantaran Sungai Ciliwung, agar tetap waspada dan tetap siaga. Untuk memperoleh informasi dapat melalui nomor petugas pos Bendung Katulampa dan atau melalui grup-grup chat lainnya. Informasi bisa diperoleh setiap jamnya, bahkan setiap 2 jamnya informasi diperoleh. Dan pantauan dari pos Bendung Katulampa bahwa untuk cuaca di kawasan Puncak dan Bogor saat ini mendung tipis. Pena. Eko Hadi, antisipasi apa yang disiapkan begitu oleh petugas jika memang statusnya ini kemudian naik dari yang Anda katakan tadi ini statusnya masih normal sejauh ini? Ya, tentunya petugas pos Bendung Katulampa sendiri masih terus memantau, dan dari status atau dari curah hujan di wilayah kawasan Puncak, dan jika memang ada kenaikan di pos Bendung Katulampa, maka semua jejaring baik di Depok, Jakarta, dan wilayah Bogor itu akan segera diberikan pesan berantai bahwa status bendung saat ini berada kondisi siaga, atau memang keadaan normal pun akan diinformasikan, sehingga masyarakat sendiri dapat mengakses informasi tersebut. Apabila kenaikan terjadi secara tiba-tiba, mereka bisa melakukan antisipasi sejak dini. Baik, terima kasih Eko Hadi, laporan Anda langsung dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Saya mau ke Prof. Prof, sebetulnya solusi seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa menangani masalah banjir? Solusi jangka panjang begitu yang bisa menyelesaikan permasalahan secara jangka panjang begitu? Baik, jadi ini kalau berbicara air, kita berbicara watershed ya, das. Tapi juga berbicara koridor sungai. Jadi ada 2 yang perlu kita sentuh, ada wilayah koridor, ada wilayah daerah aliran sungai. Okay. Tindakan yang kita lakukan di hari-hari ini sebenarnya isunya isu darurat, dan solusinya solusi jangka pendek. Jangka pendek. Jangka menengah dan jangka panjang menjadi penting, karena jangka pendek ini akan berulang sebenarnya. Jadi kalau nggak kita lakukan perbaikan di jangka menengah dan jangka panjang, tahun depan berulang lagi, jangka pendek lagi, jangka pendek lagi. Kita kan ingin mengurangi bobot atau pekerjaan di jangka pendek. Ya. Sehingga pekerjaan di jangka panjang maupun jangka menengah kita utamakan. Jangka menengah sebenarnya menambah kapasitas menyimpan air di daerah atas maupun di tengah. Jadi menambah bendungan-bendungan kecil. Saya nggak berpikir bendungan yang besar. Bagaimana masyarakat diikutkan membuat tampungan-tampungan, retensi-retensi kecil, itu menjadi krusial. Tentu kalau wilayah pemukiman padat di bawah itu susah membuat retensi-retensi. Yang mudah di daerah yang lebih atas atau di tengah. Kemudian yang namanya kita harus menggali
sungai tadi atau saluran sebenarnya karena ada timbunan sedimen. Sedimen itu sebenarnya datangnya dari salah kelola lahannya gitu. Jadi erosi tinggi di lahan atau erosi maupun longsor di pinggir sungai. Itu yang kita bilang manajemen koridor. Jadi dua ini harus dibedakan. Sehingga kalau dibilang kita ingin mengurangi pekerjaan jangka pendek, berarti pekerjaan jangka menengah, jangka panjang ini harus kita kerjakan. Oke. Seperti itu Jadi kira-kira. memang untuk bisa mengurangi solusi jangka pendek ini, jangka menengah dan juga jangka panjang Itu ini harus dikerjakan. dilakukan, diprioritaskan begitu. Ya, harus dilakukan. Oke, baik, Pak Muharman. Ya, saya setuju. Jadi penambahan polder-polder ya, itu di tengah dan di hulu memang itu sangat diperlukan. Oke. Ya. Minimal gini loh Mbak, kalau tadinya air yang mengelontor ke hilir itu 100, dengan kita bangunnya polder di tengah atau di hulu, itu bukan 100 lagi dia. Bisa nampung 10, bisa nampung 5, walaupun kecil-kecil ya, tapi lama-lama itu bisa mereduksi banjir sekitar 40-50% kan lumayan ya. Nah, kalau bisa mereduksi seperti itu, mungkin normalisasi tadi lebih terbantu gitu loh. Memang kalau normalisasi doang kan belum pas ya. Memang normalisasi itu lebih sempurna lagi jika ditambah dengan polder-polder yang dibangun di hulu tadi. Nah, kembali ke normalisasi ya Mbak. Jadi normalisasi kenapa sangat mendesak? Pertama tuh sungai kita udah sangat dangkal banget Mbak. Ya, dulu kalau kita di sungai itu ya masih bisa tenggelam lah ya. Sekarang udah kelihatan itu. Cetek gitu ya? Cetek lah gitu kan. Nah, kemudian penyempitan. Pertama ada bangunan-bangunan liar. Kemudian kalau setelah banjir ya, ini setelah banjir, biasanya lumpur ini nempel di pinggir. Banjir lagi, lumpurnya nempel di pinggir. Lumpur lagi nempel di pinggir. Lama-lama sungai itu mengecil. Mengeras kan? Nah, itu yang namanya penyempitan. Nah, yang ketiga, itu penanggulan. Itu yang dibutuhkan masyarakat di sepanjang Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas di Perumahan Villa Nusa Indah Bojonggulur sekarang ini. Karena tanggul-tanggul yang ada sekarang sana sangat amat tidak layak ya. Bolong-bolong, bocor, rembes, patah, dan segala macam. Dan itu memang solusi satu-satunya adalah normalisasi. Kita sekarang tidak memperdebatkan lagi antara normalisasi dengan naturalisasi. Selesai perdebatan itu. Untuk di wilayah yang padat seperti sekarang di Villa Nusa Indah, Bojonggulur sekitarnya dan Bekasi, itu normalisasi solusi yang dibutuhkan jangka pendek saat ini. Oke, normalisasi solusi jangka pendek tentunya bersama dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Mas Muharman dan juga Prof. Babarus. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelumnya juga sudah hadir, namun sayang sekali tidak bisa sampai akhir. Ada Bapak Wali Kota Bekasi, Tri Andianto Cahyono. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Siap.